Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. وقد قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم Nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballagin aw amin sami'in. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, berbagai macam limpahan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah di subuh kali ini kita bisa sama-sama untuk melanjutkan kajian kita. Biasanya saya jam 5.15 sudah masuk, baru bisa masuk jam 5.30 karena menyelesaikan beberapa hal yang belum tuntas tadi malam. Tadi malam lagi kajian, jadi ada satu hal yang amanah yang harus saya tuntaskan dulu, jadi barusan membereskan dulu beberapa hal yang tadi malam belum tuntas. Alhamdulillah ya, tidak lama. Jadi mohon maaf 15 menit agak terlambat. Meskipun dijadwalkan jam 5 masih belum mungkin. Masih di masjid kalau jam 5 ya. Ya, jadi biasanya jam 5.15 lah. Nah, barusan ada muskilah yang harus dituntaskan. Alhamdulillah baru bisa masuk jam 5.30. Insya Allah materi kali ini memang juga tidak begitu berat dan tidak banyak. Ini adalah targhib atau motivasi untuk kita semua. Tema kita kali ini adalah keutamaan ilmu hadis dan kemuliaan ahli hadis. Ya. Nah, tapi bisa kita maknai wa ahlihi di sini bisa juga adalah orang yang mempelajari hadis. Ya. Jadi itu apa yang kita akan pelajari pendek saja. Kita tidak akan masuk ke bab selanjutnya karena bab selanjutnya cukup panjang. Jadi ini cukuplah untuk memberikan motivasi kepada kita. Nanti akan saya berikan beberapa pengayaan. Baik sahabat-sahabat semua, wa fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di penghujung bulan Zulhijjah ini ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa. Kita buka kitabnya silahkan. Ini kitabnya, ini halamannya, silahkan masing-masing. Bagi yang memiliki kitabnya dibuka, bagi yang belum punya kitabnya dibuka dalam bentuk PDF-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. Fadlul ilmil hadisi wa syarafu ahlihi. Keutamaan ilmu hadis dan kemuliaan ahli hadis. Ya. Jadi keutamaan ilmu hadis dan kemuliaan ahlinya, maksudnya ahli hadis. Atau kita bisa maknai untuk kita biar cocok, biar relevan untuk kita. Kalau kita kan bukan ahli hadis ya, tetapi orang yang belajar hadis ya. Jadi ini juga keutamaan insyaallah bagi siapa saja yang belajar hadis. Fadlul ilmil hadisi, keutamaan ilmu hadis, wasyarafu ahlihi, dan kemuliaan orang yang belajar, orang yang mempelajarinya, atau kemuliaan siapa saja yang menyibukkan diri dalam hadis. Ya. Siapapun yang menyibukkan diri dalam bidang hadis, insya Allah mendapatkan kemuliaan. Iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah judulnya. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Al-Manhalul Latif itu memang agak panjang, tapi kalau di kitab
Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis memang lebih ringkas. Jadi karya beliau itu ada dua, ya, paling tidak yang pendek-pendek. Yang pertama adalah Al-Manhalul Latif, yang kedua adalah Al-Qawaidul Asasiyah. Kalau dalam ilmu hadis, dalam mustalah hadis. Kalau karya yang lain banyak sekali. Karya beliau itu banyak sekali. Saya termasuk yang mengoleksi karya dari Abuya, banyak sekali, ya. Karya dari Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, alhamdulillah, termasuk yang dikoleksi cukup banyak. Iwa fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad warada fi fadilatil ilmil hadis wa ahlihi ahadisun katsiratun. Ya. Beliau menyampaikan, ya, banyak sekali hadis, gitu ya, hadisun katsiratun, banyak sekali hadis yang apa, yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu hadis dan orang yang berkecimpung dalam hadis. Nah, begitu ya. Jadi sungguh telah termaktub di dalam keutamaan atau terkait dengan keutamaan, atau sungguh telah terdapat terkait dengan keutamaan ilmu hadis dan keutamaan orang yang berkecimpung dalam dunia hadis, dalam ilmu hadis, itu di dalam hadis-hadis yang jumlahnya banyak. Ya. Jadi begitulah, ya, apa yang beliau sampaikan. Banyak sekali hadis yang menjelaskan keutamaan ilmu hadis serta orang yang berkecimpung dalam hadis. Saya terjemahkan wa ahli di sini adalah orang yang berkecimpung dalam hadis, ya. Kalau diterjemahkan ahli hadis nanti kita merasa, kita nggak dapet nih keutamaannya, kita bukan ahli hadis, ya, siapa kita, ya, ahli hadis juga bukan. Di sini kalau kita lihat di dalam hadis-hadisnya ternyata tidak selalu membahas terkait dengan ahli hadis, ya. Ahli hadis dalam artian muhaddis, ya. Di sini ahli di sini adalah siapapun yang berkecimpung di dalam hadis. Nanti kita bisa lihat hadis-hadis yang beliau sampaikan. Beliau kemudian menyampaikan beberapa hadis, di sini 3 hadis. Wa sa'azkuru asyaraha, dan aku akan menyampaikan yang paling, akan menyebutkan yang paling terkenal, yang paling masyhur, ya. Akan menyampaikan yang paling masyhur. Apa saja hadis tersebut? Yang pertama adalah hadis dari Ibnu Mas'ud. Sebenarnya sebelum masuk ke hadis, beliau, ya, Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini menyampaikan beberapa pendapat ulama sebenarnya. Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Manhalul Latif. Kalau punya rezeki silahkan dibeli kitab ini, ya, Al-Manhalul Latif. Lebih lengkap. Kalau ini yang kita kaji adalah kitab kecilnya Al-Qawaidul Asasiyah. Dalam kitab Al-Manhalul Latif beliau menyampaikan qala Sufyanus Tsauri, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, la a'lamu ilman afdhala min ilmil hadisi liman arada bihi wajhallahi ta'ala innan nasa yahtajuna ilaihi hatta fi ta'amihim wa syarabihim. Beliau menyampaikan ungkapan dari Sufyan Ats-Tsauri. Ini dalam kitab lain, ya, kitab beliau yang lain. Di situ nggak ada, ya. Katanya, la a'lamu ilman afdol. Aku tidak mengetahui ilmu yang lebih utama min ilmil hadisi, daripada ilmu hadis. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri tentu saja beliau adalah rawi hadis, beliau adalah ahli hadis, maka beliau begitu besar sekali perhatiannya pada ilmu hadis, sampai-sampai beliau mengatakan la a'lamu ilman afdhala min ilmil hadis. Tidak ada ilmu, ya, tidak ada ilmu, aku tidak mengetahui ilmu yang lebih utama daripada ilmu hadis. Bagi siapa itu? Liman arada bihi wajhallahi ta'ala. Bagi orang yang hendak mendapatkan ridha Allah Subhanahu
wa ta'ala, ya. Jadi katanya dikatakan di sana sesungguhnya manusia membutuhkan kepadanya, membutuhkan pada ilmu hadis sampai-sampai ya sampai-sampai atau seperti halnya begitu seseorang atau manusia itu membutuhkan kepada makanan dan juga minuman. Masya Allah ya. Jadi ada nggak manusia yang tidak butuh makan dan minum? Nggak ada ya. Semua manusia butuh makan dan minum. Begitulah kurang lebih manusia membutuhkan pada ilmu hadis. Dan ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang berlebihan. Kalau menurut anak muda sekarang bukan sesuatu yang lebay ya, bukan. Ini nggak lebay, benar ini. Kita mengenal agama ini, mengenal Islam ini, bisa beramal dengan agama ini, bisa mengenal dengan Islam ini, kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini karena hadis. Ya, karena hadis. Loh kok bisa? Iya, kenapa? Karena Al-Qur'anul Karim itu membutuhkan penjelas, membutuhkan penafsir, membutuhkan perinci, membutuhkan yang mengikat kemutlakannya, membutuhkan yang mengkhususkan keumumannya, membutuhkan al-hadis untuk menjelaskan Al-Qur'an. Coba ya, kita contohkan sholat. Ketika Allah Ta'ala dalam Al-Quran memerintahkan kita sholat, ya, aqimus sholah. Gimana kita bentuk ketaatan kepada Allah dalam bentuk sholat? Kan memulainya dengan takbiratul ihram, disertai dengan niat, dan diakhiri dengan salam. Dan itu semua di hadis adanya. Jadi kita tidak bisa menjalankan ketaatan kepada Allah sholat saja, misalnya tanpa ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ya. Atau misalnya apa lagi? Haji gitu ya, atau ibadah-ibadah yang lain ya, banyak. Artinya bahwa ungkapan bahwa la a'lamu ilman afdhala min ilmil hadisi liman arada bihi wajhallahi ta'ala innan nasa yahtajuna ilaihi hatta fi ta'amihim wa syarabihim. Itu bukan perkataan yang berlebihan, bukan bentuk mubalaghah, bukan. Memang faktanya. Beliau hanya menyampaikan semacam perumpamaan saja, ya. Seperti halnya orang yang memang membutuhkan makan dan minum di dalam kehidupannya. Begitulah umat manusia, begitulah kaum muslimin membutuhkan hadis di dalam kehidupannya, dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Insyaallah. Itu perkataan dari siapa itu? Perkataan dari Sufyan Ats-Tsauri. Ditambah lagi dari ungkapan di dalam kitab Abu Nuaim, ini dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah, Hilyatul Auliya ini. Demikian juga ada di dalam kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Demikian juga ada dalam kitabnya Ibnu Asy-Syakir dalam Tarikh Dimashqinya. Demikian juga ada di dalam kitab Irsyadus Sari, ya. Disampaikan begini. Fa huwa afdalu minat tatawwu'i bis sholati wassiyami li annahu fardu kifayatin. Sampai dikatakan begitu ya. Ini adalah lebih utama daripada tatawwu' bis sholati wassiyam katanya, ya. Minat tatawwu bis sholati wassiyam. Kenapa? Li annahu fardu kifayatin. Karena ini adalah fardu kifayah. Mempelajari ilmu hadis itu adalah fardu kifayah. Ulumnya ya. Kalau mempelajari hadisnya setiap muslim wajib ain. Mengetahui hadis, belajar hadis itu semua muslim. Ini ilmunya, usulnya. Seperti halnya mempelajari fikih, ya semua orang wajib, semua muslim wajib ain itu. Mempelajari usul fikihnya itu tidak semua. Demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Itu ungkapan-ungkapan yang sangat luar biasa. Ya. Kita langsung ke hadisnya. Di sini masih banyak di kitab Manhalul Latif sebenarnya ungkapan-ungkapan para ulama yang berkaitan dengan
ini dan sekaligus juga penjelasan-penjelasan keutamaan. Baik, biar tidak terlalu panjang pembahasan dari kitab Al-Manhalul Latif, kita langsung kepada kitab Al-Qawaidul Asasiyah. Hadis yang pertama kita perhatikan, Dikatakan di situ bahwa An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan, rawahu Tirmizi wa hassanahu. Ya, disampaikan di sana dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, Rasul bersabda, apa sabda Rasul? Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Nah, ini luar biasa ini, ya. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan beliau mengatakan atau menetapkan hadis ini hasan. Ya, wa hassanahu, maksudnya adalah Imam At-Tirmizi menilai hadis ini hadis hasan atau menetapkannya sebagai hadis hasan. Nah, apa maksud dari aulan nasi itu? Ya, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan, maksudnya adalah manusia yang paling aula, yang paling dekat, ya, kepadaku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Sekali lagi, manusia yang paling dekat denganku yaumal qiyamah, di hari kiamat, ya, adalah mereka yang paling banyak kepadaku sholatan, bersolawat. Bersolawat. Kemudian beliau menjelaskan di sini ringkas saja. Ya, beliau menjelaskan di sini cukup ringkas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan begini: wa hadhihi manqabatun syarifatun takhtassu bi riwayatil athari wa naqalatiha, li'annahu la yu'rafu li isabatin minal ulama'i minas salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aktsaru mimma yu'rafu li hadhihi al-isabah wa yukhalliduna dzikrahu fi turusihim, ya, fi turusihim. Kemudian wa yusallimuna alaihi fi mu'adhamil awqati fi majalisi muzaqaratihim wa durusihim. Iwafila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan beliau. Ya, ini penjelasan beliau yang yang menjelaskan apa yang dimaksud di dalam hadis di atas, ya. Apa yang dimaksud dengan hadis di atas. Dan ini adalah satu hal yang betul-betul niscaya, ya, bagi orang yang sering berkecimpung dalam hadis, yang belajar hadis, yang begini. Ya, kurang lebih beliau menyampaikan bahwa ini adalah martabat mulia, katanya, yang dikhususkan untuk para periwayat hadis dan yang menukilnya. Nah, ini memang begitu, ya. Jadi ini adalah manqobah. Jadi wafilah yang disebut dengan manqobah itu kedudukan. Hadhihi manqobatun syarifatun. Ini adalah kedudukan yang syarifah, yang mulia, yang takhtasu, yang dikhususkan biriwayatil athar, bagi orang yang meriwayatkan hadis, wa naqalatiha, dan menukilnya, ya, dan menukilnya. Kenapa? Karena tidak diketahui sekelompok ulama yang paling banyak bacaan sholawatnya selain dari kelompok para rawi ini. Ya, begitu, ya. Jadi coba, siapa yang paling banyak bersolawat kepada Nabi?
Tidak ada kecuali orang yang berkecimpung dalam hadis. Orang yang berkecimpung dalam hadis, merekalah orang yang paling banyak bersolawat. Paham ya? Paling banyak bersolawat. Kalau ahli fikih bagaimana? Ya, ahli fikih akan bersolawat kalau menjumpai hadis dalam kitab fikihnya. Betul ya? Ketika membaca hadis, ketika berdalil dengan fikih, maka akan menyampaikan solawat. Kan misalnya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika berhujjah, ketika berdalil, ketika menggunakan hadis, ketika menyebutkan hadis, maka ahli tafsir, ahli fikih misalnya akan bersolawat. Tapi ahli hadis, orang yang berkecimpung dalam hadis, para santri hadis, maka udah pasti mereka akan selalu membaca hadis, ya. Misalnya kita baca hadis arba'in, tuh, udah berapa kali sholawat itu? Minimal berapa? 42 sholawat. Ya, karena hadis arba'in An-Nawawi ada 40 hadis. Setiap kali kita katakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kita selalu bersolawat. Belum lagi kalau disebutkannya lebih dari 1 kali per hadisnya, maka lebih banyak lagi kita bersolawat. Jadi demikian ya. Jadi paling banyak solawatnya ya mereka lah yang berkecimpung dalam hadis. Kemudian mereka mengabadikan penyebutan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab-kitab mereka dan membaca solawat dan juga salam kepada sebagian besar waktu mereka di majelis-majelis ilmu mereka. Itulah mereka, ya. Itulah mereka orang yang berkecimpung di dalam hadis. Ya, sampai dikatakan tadi begitu, ya. Dikatakan tidak diketahui sekelompok ulama yang paling banyak bacaan sholawatnya selain dari para rawi ini. Mereka mengabadikan penyebutan Nabi di dalam kitab-kitab mereka, ya, di dalam kitab-kitab mereka, dalam karya-karya mereka, gitu ya. Beliau menyampaikan di sini mana? Nah, ini dia. Ya, beliau menyampaikan wa yukhaliduna dzikrahu fi turusihim. Mereka mengabadikan penyebutan Nabi Muhammad SAW fi turusihim di dalam turusihim, di dalam karya-karya mereka. Demikian juga beliau menyampaikan yusallimuna alaihi fi mu'adhamil awqati fi majalisi muzakaratihim wa durusihim. Ya. Demikian juga katanya mereka menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada fi mu'adhami awqat, ya. Fi mu'adhamil awqat, pada sebagian besar waktu-waktu fi majalisi muzakaratihim, di dalam majelis-majelis muzakarah dan juga dalam majelis-majelis kajian mereka. Ya, jadi jelas ya, orang yang berkecimpung dalam hadis pasti ini aktsaruhum alayya sholatan, paling banyak bersolawat. Paling banyak bersolawat. Selanjutnya hadis nomor 2 yang beliau sampaikan di dalam kitab Al-Qawaidul Asasiyah. Beliau menyampaikan sebuah hadis masih dari Ibnu Mas'ud. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballagin au'a min sami'in. Nah, ini dia. Ya. Kemudian beliau menyebutkan rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, tepatnya dalam Kitabul Ilmi, ya. Waqal, dan berkata siapa Imam At-Tirmizi, hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ya. Apa itu hasan, apa itu sahih, apa itu hasan sahih? Kita akan bahas nanti pada waktunya. Ini masih awal-awal, ini masih muqaddimah, bertahap ya. Kecuali yang sudah belajar ikut di kitab yang sebelumnya, insya Allah sudah ada maklumat apa itu hasan, apa itu sahih, dan apa itu hasan sahih. Kita fokus di sini dulu. Dari Ibnu Mas'ud, ya radhiyallahu anhu qala sami'atu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda.
Apa sabda dari Nabi? Nadharallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a. Farubba muballagin au amin sami'in. Ya, ini doa, ini doa. Nadharallahu, semoga Allah memuliakan, memberikan cahaya, memuliakan kepada seorang yang mendengar sesuatu. Nih, kepada imro'an yang telah mendengar mina dari kami syai'an sesuatu. Kemudian si orang tadi ini setelah mendengar sesuatu dari kami, yakni hadis kan ya, lalu apa? Faballaghahu kama sami'a. Lalu kemudian ia menyampaikannya kepada yang lain kan, sebagaimana yang ia dengar. Ia menyampaikannya kama sami'a, seperti yang sudah dia dengar. Kemudian disampaikan di situ farubba muballigh, ya, farubba muballaghin. Betapa banyak orang yang menerima penyampaian, nanti orang yang menerima, muballigh, kalau muballigh yang menyampaikan, kalau muballigh orang yang menerima, au'a lebih paham, ya, lebih paham dari orang siapa? Min sami'in, dari orang yang mendengar, yakni orang yang mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita, ya, Allah, atau ini doa, Allah akan memuliakan, Allah akan memberikan cahaya kepada sahabat, ya, sebut saja sahabat ya, kepada seorang di sini, anggap saya sahabat yang mendengar sesuatu dari kami, berarti dari Rasul, syai'an sesuatu, atau apa? Sesuatu itu hadis ya. Kemudian sahabat tadi misalnya faballaghahu, menyampaikan kama sami'a, seperti yang ia dengar. Nah, betapa banyak orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh orang tadi, ya, misalnya apa yang disampaikan oleh siapa? Oleh sahabat, ya. Au'a lebih faham daripada sami'in, daripada orang yang sami, orang yang mendengar pertama kali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh jadi orang yang mendengar hadis lebih paham daripada yang menyampaikan hadis, karena tidak selalu periwayat hadis itu adalah orang yang faqih, tidak selalu periwayat hadis adalah orang yang alim, orang yang ilmu. Tapi yang disyaratkan bagi seorang yang meriwayatkan hadis adalah amanah. Faballaghahu kama sami'a, dia amanah. Dia menyampaikan kembali hadis seperti yang ia dengar. Bayangkan, seperti yang ia dengar, itu amanah sekali. Meskipun dia sendiri nggak begitu paham isinya. Ketika dia sampaikan kepada orang lain, ternyata mubalag, orang yang menerima, jauh lebih paham daripada dia. Itu berarti orang yang menerimanya dia seorang yang alim. Contoh misalnya begini. Sufyan bin Uyainah, ya, Imam Sufyan bin Uyainah. Itu gurunya dari Imam Asy-Syafi'i. Tapi menurut para ulama pada zamannya, orang yang lebih paham tentang hadis tentu adalah Imam Asy-Syafi'i, terkait dengan fikul hadisnya. Padahal Imam Syafi'i adalah muridnya dari Sufyan bin Uyainah. Kalau yang paling tinggi derajat yang paling tinggi paling tinggi kedudukannya di dalam periwayatan hadis yang memiliki sanad yang tinggi, sanad yang ali, tentu saja Ibnu Uyainah. Jadi sanadnya Ibnu Uyainah lebih tinggi. Karena Imam Syafi'i saja dapatnya dari Ibnu Uyainah, kan begitu ya? Dari Imam Ibnu Uyainah. Tentu dari sisi sanad lebih tinggi derajatnya Imam Ibnu Uyainah. Tetapi dari sisi pemahaman terhadap hadis, fikul hadis, mampu mengistinbat kandungan hukum dalam hadis, itu lebih paham, lebih faqih, yakni Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i jauh lebih paham, lebih faqih. Itu contohnya ya, contohnya. Jadi Imam Ibnu Uyainah yang menyampaikan hadis kepada Asy-Syafi'i, tapi ternyata Asy-Syafi'i lebih paham hadis daripada gurunya, yakni Ibnu Uyainah, tentang kefahaman isinya, fikihnya, aspek fikihnya. Tetapi Ibnu Uyainah gitu mendapatkan kemuliaan. Apa kemuliaannya nih? Karena
orang yang mendapatkan dan lalu menyampaikan kembali. Orang yang meriwayatkan dan meriwayatkan kembali. Demikian ya. Maka keutamaan dari Allah ini, cahaya dari Allah ini ada kepada mereka yang mendengar sesuatu dari kami, yakni hadis Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian menyampaikannya kembali. Insya Allah di sini dapat dipahami pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang berkecimpung dalam hadis, orang yang meriwayatkan hadis. Semoga Allah memberikan cahaya kemuliaan kepadanya. Jadi ini khusus, ini doa yang sifatnya khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Yasin Muhammad mengatakan di sini, simpulannya pendek saja, beliau menyampaikan wahakadha khosahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidu'ain lam yushrik fihi ahadan minal ummah. Ya. Jadi ini ya. Jadi apa yang tadi disampaikan ya, di hadis tadi riwayat Imam At-Tirmidzi tadi itu, beliau menyampaikan wahakadha, demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan khassahum an-nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan para rawi dengan doa, ya, bidu'ain, dengan doa. Yang apa? Yang orang lain dari umat ini tidak beliau sertakan. Nah, ya, ini khusus sekali. Ya, yang orang lain tidak Rasul sertakan dalam doanya. Lam yusyrik fihi ahadan minal ummah. Yang tidak Rasul sertakan di dalamnya salah seorang pun dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini khusus bagi mereka. Nah, itu hadis yang kedua. Sebenarnya penjelasan di sini agak panjang kalau di dalam kalau di dalam kitab Manhalul Latif. Wa hakadha khassahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidu'ain lam yusyrik fihi ahadan minal ummati, dan seterusnya masih banyak ya. Saya kira itu. Kita langsung kepada hadis selanjutnya. Kalau hadis selanjutnya di sini adalah hadis terkait dengan keadilan ya. Yahmilu hadal ilma. Sebenarnya kalau di kitab Manhal Latif ada hadis yang ketiga. Kalau ini hadis yang keempat kalau di kitab Manhal Latif. Ya. Kita masuk dulu ke kitab Manhal Latif ya. Ada hadis yang bagus juga di sini, tapi nggak disertakan dalam kitab Qawaid Asasiyah. Ya, ini hadis dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin, ya, di sini nggak ada. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, yakni Ibnu Abbas dan ayahnya Abbas. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Jadi dari Ibnu Abbas dikatakan di sini, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma arham khulafa'ana. Qulna ya Rasulullah, wa ma khulafa'ukum? Qala alladzina ya'tuna min ba'di yarwuna ahadisi wa sunnati wa yu'allimuna hannasa, rawahu Tabarani fil Awsat. Ini dalam kitab Mu'jam al-Awsat, dalam kitab karya Imam Tabarani. Nah, di hadis yang ketiga ini Said Muhammad menyampaikan hadis dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas mendengar Rasul bersabda, Allahummarham khulafa'ana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada para khalifah kami. Ya, kepada para khalifah kami. Jadi dalam hadis itu kan makna khalifah, khilafah, kemudian khulafa, kemudian apa lagi? Dan semua yang merupakan derivasinya ya. Ada kholaif,
dan juga lafaz-lafaz yang lain, khilafah, khalifah, dan seluruh derivasinya, termasuk khulafa di dalamnya, itu dalam hadis itu maknanya beragam. Dari mulai penggunaan dalam makna bahasa, sampai dengan makna uruf, bahkan sampai dengan makna istilah syar'i. Kalau dalam makna bahasa kan adalah penerus, pengganti. Ya, penerus atau pengganti. Kalau dalam makna uruf adalah kepemimpinan, ya, yang bersifat politik. Hal seperti Rasul mengangkat para pejabat misalnya, ya, mengangkat imam ketika beliau akan berperang. Ada juga dalam makna istilah syar'i, yakni ketika dalam hadis-hadis lain disebutkan apa yang dimaksud dengan al khalifah atau khulafa, itu yang memerintah atas kaum muslimin, ya, yang kemudian institusinya disebut dengan khilafah, seperti istilah al khilafah ala min hajin nubuwah, atau alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidina mahdiyin, ya, itu juga kan tentang kepemimpinan. Nah, jadi dalam beberapa hadis itu maknanya adalah makna istilah syar'i, yakni kepemimpinan politik yang bersifat tunggal dan tertinggi. Nah, kalau di sini adalah menggunakan makna bahasanya. Semoga Allah merahmati para khalifah kami. Qulna ya Rasulullah. Kami bertanya, wahai Rasulullah, wa ma khulafaukum, siapa khalifah-khalifahmu itu? Dijawab oleh Rasulullah, adalah mereka, katanya, ya'tuna min ba'di yaruna ahadisi wa sunnati wa yu'allimunahan nasa. Mereka yang datang setelah zamanku, kemudian meriwayatkan hadisku dan sunnahku dan mengajarkannya kepada manusia. Nah, merekalah adalah para khalifah kami. Jadi di sini khalifah adalah para periwayat hadis. Didoakan oleh Rasulullah, Allahumma arham khulafa'ana, ya. Semoga Allah merahmati para khalifah kami. Terakhir, hadis yang keempat. Kalau di kitab kita ini hadis yang ketiga. Ya, hadis yang ketiga ini adalah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubatilin wa ta'wilal jahilin, rawahul Baihaqiyyu fil madkhal wa dzakara al-Qustalani annahu yasiru bituruqihi hasanan. Kemudian beliau menyampaikan wa fi hadzal hadisi bayanu adalati ahlil hadis. Dijelaskan ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda, katanya yahmilu hadzal ilma, ya. Jadi ilmu hadis ini akan dibawa min kulli khalafin uduluhu, pada setiap generasi oleh orang-orang yang adil. Mereka akan menghapus bentuk-bentuk tahrifal ghalin, penyimpangan, ya, bentuk-bentuk penyimpangan, tahrif yang dilakukan oleh orang-orang yang ghalin, yang ekstrim. Jadi para ahli hadis itu akan tegak dengan keadilannya, dia akan menghapuskan segala macam bentuk penyimpangan, perubahan atau tahrif al-ghalin, orang-orang yang melampaui batas, ya, orang yang ekstrim. Dan juga tuduhan orang-orang batil. Intihalal mubatilin, tuduhan orang-orang yang batil. Kemudian juga akan menghapus ta'wilal jahilin, penafsiran-penafsiran yang salah dari orang-orang yang bodoh. Rawahul Baihaqi, Imam Baihaqi menyampaikan fil madkhal, di dalam kitabnya Al-Madkhal, ya, dalam kitabnya Al-Madkhal. Dan menurut Imam Al-Qustalani, hadis ini dengan banyaknya sanad menjadi hadis hasan. Tapi tak sedikit yang memandang hadis ini hadis dhaif, ya. Karena hadis ini memang dhaif. Kenapa Imam Qustalani menyampaikan hasan? Karena banyak jalur. Tetapi meskipun dhaif, sebagai targhib, sebagai motivasi, wa tarhib, dan sebagai ancaman, hadis dhaif yang dhaifnya ringan masih bisa
Nah, kan dikatakan wa fi hadzal hadisi, dalam hadis ini ya, bayanu adalati ahlil hadis. Terkandung apa? Keterangan tentang keadilan para ahli hadis. Jadi ini adalah ujian bagi para ahli hadis atau orang yang berkecimpung dalam hadis, mereka itu mendapatkan kemuliaan berupa keadilan. Sampai dikatakan yahmilu hadzal ilma min kulli khalaqin uduluh. Ilmu ini senantiasa dibawa pada setiap generasinya oleh orang-orang yang adil. Bahkan tugasnya juga luar biasa. Tugasnya adalah yakni adalah yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin dan wa ta'wilal jahilin. Tugasnya adalah menjadi benteng kan, menjadi penjaga hadis, yakni menghapus penyimpangan-penyimpangan dari orang yang ekstrim, kemudian juga tuduhan-tuduhan dari orang yang batil, dan juga takwil atau penafsiran-penafsiran salah dari orang-orang yang bodoh. Nah, itulah kurang lebih yang disampaikan oleh beliau dari 3 hadis tersebut. Nah, hadis yang ketiga ini juga bisa kita temukan di dalam Al-Khatib At-Tibrizi dalam kitab Mishkatul Masabih, ya, yang kemudian disampaikan bahwa riwayatnya dari Imam Al-Baihaqi. Nah, itulah wafillah keutamaan ahli hadis dan kemuliaan orang, keutamaan ilmu hadis dan keutamaan orang yang berkecimpung dalam hadis. Mudah-mudahan setiap Rabu kita ini, ya, setiap Rabu kita ini, subuh ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berusaha meskipun tidak banyak peran kita, meskipun masih kecil sekali apa yang kita lakukan, tetapi semoga Allah mencatat kita sebagai orang yang sudah mau berkecimpung dalam hadis, yang dengannya mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi disebutkan dalam 4 hadis atau 3 hadis di atas. Kita mendapatkan keutamaan karena kita sering bersolawat, kita mendapatkan keutamaan karena kita mendengar dan juga menyampaikan hadis tadi kepada yang lain secara amanah, kita mendapatkan kemuliaan, keutamaan karena kita menjadi khalifahnya Rasul, ya, menjadi penerusnya Rasul dalam menjaga hadis, dan kita mendapatkan keutamaan karena keadilan orang-orang yang mengemban ilmu hadis ini. Jadi tujuan kita belajar ilmu hadis tentu saja yang paling tinggi adalah kita menjadi ahli hadis, ya, mampu untuk menjadi muhaddis, itu tujuan yang sangat tinggi. Namun kalaupun tidak sampai di sana, minimal kita paham, bagaimana jalan yang sudah ditempuh oleh para ulama sebelum kita. Minimal kita tahu bagaimana jerih payah mereka yang sudah menempuh jalan yang begitu panjang dalam mempelajari hadis dan juga di dalam mempelajari ilmu hadis. Jadi kalaupun, saya sering ulang-ulang, kalaupun kita tidak menjadi penyelam yang handal, tidak menjadi peselancar yang hebat, minimal kita pada titik di mana kita hormat, kita takzim kepada penyelam yang tangguh dan peselancar yang hebat tadi. Ya, kita tahu dalamnya laut, kita tahu tingginya ombak, maka kita akan pandai untuk mawas diri tentang siapa kita, dan kita akan hormat kepada orang yang mampu menaklukkan dalamnya laut dan menaklukkan tingginya ombak. Meskipun kita belum bisa berselancar sebagaimana mereka, belum bisa menyelam sebagaimana mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencatat kita dalam catatan terbaik. Barangkali itu sementara, silakan kalau yang sampaikan.